Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Al-Fariji, NPM 20170510060, Ilmu Komputer kelas B dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Next. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu ada materi penyederhanaan fungsi boolean menggunakan hukum boolean, dan yang kedua ada materi gerbang logika. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu penyederhanaan fungsi boolean dengan hukum boolean. Apa sih itu penyederhanaan? Menurut KBBI, penyederhanaan adalah proses atau cara untuk menjadikan sederhana, simple atau mudah. Berdasarkan pengertian KBBI tersebut, maka next, bisa kita simpulkan bahwa penyederhanaan fungsi boolean adalah cara menyederhanakan fungsi boolean yang awalnya rumit atau kompleks atau mungkin panjang menjadi bentuk yang sederhana atau simpel mungkin pendek. Contohnya, di sini ada sebuah fungsi f(x, y) sama dengan x aksen y ditambah x kali y aksen ditambah y aksen. Next, bisa disederhanakan menjadi sebuah fungsi f(x, y) sama dengan x aksen tambah y aksen. Di sini terlihat sekali perbedaannya. Back dulu. Di sini terlihat sekali perbedaannya. Yang pertama itu kan x aksen y tambah x aksen x, y aksen tambah y aksen. Bentuk ini mungkin tidak terlalu rumit, tapi panjang. Jika kita sederhanakan akan menjadi bentuk yang lebih sederhana nih, menjadi lebih pendek. Next. Penyederhanaan suatu fungsi boolean dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan metode penyederhanaan aljabar, yaitu berdasarkan hukum atau teorema aljabar. Hukum aljabar boolean tersebut diantaranya adalah, yang pertama ada hukum identitas, di mana A ditambah 0 sama dengan A, dan A dikali 1 sama dengan A. Lalu yang kedua ada hukum dominansi, di mana A dikali 0 sama dengan 0, dan A ditambah 1 sama dengan 1. Lalu yang ketiga ada hukum idempoten, di mana A tambah A sama dengan A. Yang keempat ada hukum komplement, di mana A ditambah A komplement sama dengan 1. Next. Yang kelima ada hukum involusi, di mana A aksen dipangkatkan A aksen menjadi A. Lalu yang keenam ada hukum penyerapan, di mana A ditambah A kali B sama dengan A. Lalu yang kedua ada A dikali A tambah B sama dengan A. Yang ketujuh ada hukum komutatif, di mana A ditambah B sama dengan B tambah A, dan A kali B sama dengan B kali A. Yang kedelapan ada hukum asosiatif, di mana A ditambah B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tutup kurung tambah C, dan A buka kurung B kali C tutup kurung sama dengan buka kurung A kali B tutup kurung kali C. Lalu yang kesembilan ada hukum distributif, di mana A tambah dalam kurung B kali C tutup kurung sama dengan dalam kurung A tambah B tutup kurung dikali A buka kurung A tambah C tutup kurung, dan A buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan A kali B ditambah A kali C. Lalu yang ke-10 hukum De Morgan, di mana dalam kurung A tambah B aksen sama dengan A aksen kali B aksen, dan A kali B tutup kurung aksen sama dengan A aksen ditambah B aksen. Yang terakhir atau yang ke-11 ada hukum 0 atau 1, di mana 0 aksen sama dengan 1 dan 1 aksen sama dengan 0. Dan boleh contoh soal. Di sini pertama ada sebuah fungsi f a, b sama dengan A ditambah A aksen kali B. Bisa kita sederhanakan menggunakan hukum-hukum yang sebelumnya. Next. Yang pertama kita menggunakan hukum distributif untuk mengurai fungsi tersebut. Fungsi tersebut bisa diurai menjadi A tambah A aksen tutup kurung buka kurung A tambah B. Lalu kita urai lagi menggunakan hukum komplement. Hukum komplement bagian A tambah aksen ini kalau menggunakan hukum komplement akan menjadi 1, lalu dikali A tambah B. Lalu kita menggunakan hukum identitas, di mana 1 dikali A tambah B sama dengan A tambah B. Contoh soal lainnya adalah
sebuah fungsi a, b sama dengan a aksen b aksen c ditambah a aksen b c ditambah a b aksen. Dengan hukum distributif kita ubah, kita kelompokkan a aksen dengan c, lalu kita masukkan dalam kurung b aksen tambah b ke kurung a ditambah a b aksen. Lalu kita urai lagi menggunakan hukum komplement, di mana a aksen c dikali 1 ditambah a b aksen. Dengan menggunakan hukum identitas sama seperti contoh sebelumnya, akan menjadi a aksen ditambah a b aksen. Contoh soal yang terakhir adalah fungsi x, y sama dengan x aksen y aksen ditambah x y aksen ditambah x kali y. Dengan menggunakan hukum distributif lagi, x aksen y aksen ditambah x dan kurung y aksen ditambah y. Dengan menggunakan hukum komplement, x aksen y ditambah x dikali 1. Lalu menggunakan hukum identitas x aksen y ditambah x. Lalu yang terakhir kita menggunakan hukum penyerapan, di mana x aksen y ditambah x akan kita sederhanakan menjadi x tambah y. Penyederhanaan boolean akan selalu berhubungan dengan operator n untuk menyatakan perkuliahan yang ditulis dengan lambang titik. Contohnya a kali b, x kali y, atau p kali q. Lalu penyederhanaan boolean akan selalu berhubungan dengan operator OR juga untuk menyatakan penjumlahan yang tulis dengan tanda plus atau tambah. Contohnya a tambah b, x tambah y, atau p tambah q. Lalu yang terakhir, not atau negasi. Ini juga akan sering keluar di penyederhanaan boolean yang ditulis dengan tanda kutip tunggal atau aksen atau tanda garis di atas. Semua operator tersebut nantinya akan dipakai untuk menyederhanakan bilangan biner yang diwakili oleh variabel tertentu. Tanda titik yang mewakili perkalian dapat dihilangkan kecuali ada penekanan. Contoh, a titik b menjadi a kali b. Di sini terlihat bahwa titiknya hilang, bisa disederhanakan atau bisa dihilangkan. Tetapi untuk sebuah kasus a titik 0 atau a titik 1 itu akan tetap ditulis seperti a titik 0 atau a titik 1, tidak bisa disederhanakan a0. Next, materi kedua adalah gerbang logika. Gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran logis. Gerbang-gerbang logika yang diterapkan dalam sistem gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, 0 atau 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Gerbang logika yang diterapkan dalam sistem komponen-komponen elektrika seperti integrated circuit atau IC, dioda, transistor, relay, optik, maupun elemen mechanical. Gerbang logika ada 7 jenis gerbang logika dasar, yaitu yang pertama ada gerbang N, yang kedua ada gerbang OR, yang ketiga ada gerbang NOT, yang ketiga ada gerbang NOT N, yang ketiga ada gerbang NOT OR, yang terakhir ada gerbang exclusive OR, yang terakhir adalah gerbang exclusive NOT OR. Ini adalah contoh gambar dan inputan dan output dari simbol dan tabel kebenaran gerbang AND gate. Sini ada gambarnya. Ada dua input yang masuk, X dan Y, lalu outputnya adalah Z. Nah, di sini nanti ada dua input yang masuk dan menghasilkan satu output. Outputnya itu berupa perkalian X, Y. Next. Ini ada simbol dan tabel kebenaran gerbang OR gate atau gerbang OR, simbol gerbang OR. Yang membuat perbedaan antara gerbang OR dan gerbang N adalah pada sisi sini. Di sini nanti kalau gerbang N dia akan lurus berbentuk tidak ada lengkungan di sininya, lurus lalu baru dibentuk berbulatan. Namun jika di gerbang OR akan ada elips baru dibuat bulatan lagi. Nanti sama seperti N akan ada beberapa input yang masuk, bisa 1 atau 2, bisa lebih, lalu menghasilkan sebuah output, di mana nanti output dari gerbang OR ini adalah berupa X tambah Y atau penjumlahan. Simbol dan tabel keberangan gerbang NOT atau
gerbang not. Di sini gerbang not ini berfungsi untuk menegasikan dari sebuah inputan. Nanti inputnya masuk berupa X, lalu masuk ke gerbang dengan tanda segitiga, lalu di akhir adalah bulat, berupa satu output, di mana output itu nanti akan berupa X aksen. Simbol dan tebak kurang gerbang non-AND gate. Not N. Ini berkebalikan dengan gerbang N, di mana nanti outputnya berupa negasi dari inputnya. Jadi X dan Y di input menghasilkan sebuah output Z, di mana Z itu akan berupa X aksen, Y aksen. Simbol dan tebak kebenaran gerbang not OR. Simbol gerbang not OR sama seperti N, not N, dan kebalikan dari OR. Akan menghasilkan sebuah output berupa negasi, yaitu X aksen ditambah Y aksen. Next. Simbol dan tabel kebenaran gerbang exclusive not OR atau exclusive no OR gate. Simbolnya seperti ini gambarnya. Ada dua output yang masuk X dan Y, lalu ada lengkungan berupa seperti ini. Ada sedikit perbedaan untuk eksklusif, ada garis tambahan, lalu sebuah lengkungan di akhir adalah bulatan berupa Z. Nanti output dari X dan Y ini akan berupa X plus dan kurang atau beda setangkup Y aksen, X aksen beda setangkup Y aksen, atau X aksen exclusive not OR Y aksen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.